perbankan syariah dan serba-serbi kehidupan mahasiswa yang pastinya seru banget. Aku Aulia, host kalian yang akan ngebahas banyak hal seru bareng kedua teman aku. Oke, apa kabar nih guys? Alhamdulillah baik Aulia. Aku senang banget ya bisa ngobrol di sini. Iya, aku juga senang banget bisa ngobrol di sini. Kayaknya bakal seru nih obrolan kita. Tuh. Ya, baik ya, sebelum kita lanjut ngobrol, boleh nih kita perkenalkan dulu ya supaya teman-teman yang melihat podcast kami ini tahu ya siapa aja nih narasumbernya. Boleh nih dari Kanido dulu. Halo guys, aku Rido, mahasiswa perbankan syariah semester 4. Halo guys, aku Nazwa, sama seperti Rido, mahasiswa perbankan syariah semester 4. Oke, baik. Langsung aja hari ini kita bakal ngobrolin tentang lembaga pembiayaan syariah. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dong kalau perbankan syariah itu sekarang lagi berkembang pesat banget nih. Cuma mungkin ada beberapa yang belum paham apa bedanya sih dengan lembaga keuangan konvensional. Nah, itu yang bakal kita bahas dari mulai dasar sampai kenapa lembaga itu penting untuk perekonomian di Indonesia. Oke, kalau kita misalnya ngomongin kenapa lembaga pembiayaan syariah itu penting, kalau menurut Kak Najwa nih, kenapa ya? Ada gak sih yang menarik buat anak muda seperti kayak kita ini? Ya, menurut aku penting sih Aulia, karena salah satu alasannya itu adalah lembaga syariah itu kan lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat. Ya, benar. Selain itu juga mereka juga gak cuma mikirin keuntungan semata, tapi lebih ke dampak positif yang dihasilkan dari investasi mereka. Misalnya, mereka lebih memilih untuk mendanai bisnis yang punya dampak positif bagi masyarakat. Dan juga sekarang ya makin banyak orang yang mencari transaksi keuangan itu ya sesuai dengan prinsip Iya, agama. banyak ya yang sesuai dengan prinsip. Nah, dengan lembaga pembiayaan syariah ini mereka bisa merasa lebih tenang. Kenapa? Karena transaksi keuangan yang dilakukan nggak akan bertentangan dengan ajaran agama. Iya, betul. Wah, betul banget ya. Terus gimana nih teman-teman? Ada gak sih tantangan yang sering dihadapi oleh lembaga pembiayaan syariah di Indonesia? Kalau dari segi tantangan ya, kalau kataku masih banyak orang yang belum paham tentang syariah itu sendiri. Banyak yang menganggapnya tuh ribet lah atau kurang fleksibel. Padahal banyak produk syariah yang sebenarnya itu cukup praktis. Ya, selain itu juga teman-teman, regulasi yang masih terus berkembang juga jadi tantangan. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi terutama fintech juga jadi peluang besar bagi lembaga syariah untuk lebih dikenal lagi, terutama di kalangan anak muda. Oh, jadi dengan adanya fitness itu perbankan syariah itu lebih mudah diakses ya? Betul banget. Wah, makin seru ya ini obrolannya. Boleh nih nanti kita lanjut ya, kita ngobrolin fintech dan juga pengaruh perbankan syariah juga. Oke, kalau kita ngomongin masa depan nih, kira-kira peluang lembaga pembiayaan syariah itu ke depannya gimana ya? Kalau menurut Rido gimana? Jadi kalau kita lihat sekarang ya, teknologi seperti fintech itu bisa menjadi game changer. Kalau permainan lah. Kedepannya pasti bakal lebih banyak lembaga pembiayaan syariah yang menggunakan layanan teknologi untuk mempercepat layanan. Contohnya tuh kayak peer-to-peer lending atau aplikasi yang berbasis syariah. Gitu sih. Wah, menarik nih. Berarti teknologi bakal bantu lembaga pembiayaan syariah itu makin berkembang ya. Tapi Najwa, gimana nih tantangannya? Tantangannya jelas ya Aulia, walaupun teknologi membantu,
lembaga syariah juga tetap harus menjalankan prinsip syariahnya seperti transparansi dan keamanan data. Itu sih yang harus jadi perhatian. Oke, betul banget ya. Meskipun potensinya besar, prinsip syariah itu harus tetap dijaga. Oke, kalau misalnya kita ngomongin prediksi kalian nih untuk lembaga pembiayaan syariah dalam 5 tahun ke depan, itu gimana? Kalau menurut Rido gimana? Kalau menurut aku nih ya, lembaga pembiayaan syariah ini bakal berkembang pesat, terutama pada sektor UMKM dan ekonomi digital. Oke, jadi kita udah banyak bahas ya tentang pembiayaan syariah secara umum. Tapi Najwa, kalau dilihat secara lebih dekat nih, apa sih tantangan utama untuk pembiayaan syariah ini? Aku sih tantangannya itu lebih ke edukasi dan pemahaman masyarakat. Masih banyak orang yang belum terlalu paham soal konsep syariah dalam produk keuangan. Misalnya, ada sebagian orang yang masih ragu gitu. Mereka menganggap pembiayaan syariah itu lebih ribet atau mungkin lebih mahal dibandingkan pembiayaan konvensional. Nah, betul banget juga. Sebenarnya kalau kita bisa jelasinnya dengan gamblang ya, pasti banyak yang lebih paham karena pembiayaan syariah sendiri kan justru memberikan keuntungan. Selain itu juga tantangan lainnya adalah perkembangan produk yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan pasar. Tapi kalau regulasinya makin jelas, peluangnya juga makin besar. Oh, jadi emang ya pendidikan dan regulasi yang jelas itu menjadi kunci penting ya? Ya. Oke deh, balik lagi nih ke Rido. Gimana nih pandangan Rido terhadap masa depan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia? Kalau ngomongin masa depan sih ya, aku sih sangat optimis. Kenapa? Karena makin banyaknya anak muda yang minat dengan konsep syariah dan juga dukungan pemerintah. Aku sih yakin perkembangan pembiayaan syariah ini bakal makin diminati dan juga pastinya bakal lebih berkembang. Oke, baik ya, bagus sekali penjelasannya. Terima kasih banyak Rido, Najwa yang sudah menyempatkan untuk mengobrol di sini dan sudah sharing insight-nya. Semoga teman-teman yang sudah melihat podcast kami ini mendapatkan manfaat dan juga wawasan baru tentang lembaga pembiayaan syariah. Jangan lupa follow and share podcast Ngopsis dan tetap stay tune untuk video selanjutnya. Ngopsis, ngobrol bareng mahasiswa.